Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook novel The Three Musketeers karya Alexandre Dumas. The Three Musketeers, Bab 1. 3 Pusaka Ayah D'Artagnan. Pada Senin pertama bulan April 1625, kota kecil Meung, tempat kelahiran sang pengarang Romance of the Rose, tampak porak-poranda bagai baru diserbu Huguenot untuk kedua kalinya seperti di La Rochelle. Para warga yang melihat para perempuan berlarian ke arah jalan raya, meninggalkan anak-anak mereka menangis di depan pintu terbuka, buru-buru mengenakan baju zirah, dengan memegang musket atau tombak untuk menenangkan nyali yang goyah. Mereka bergegas menuju penginapan Jolly Miller, di mana kerumunan semakin menyemut, ribut, penasaran, dan penuh desas-desus. Zaman itu memang penuh gejolak. Hampir tak ada hari berlalu tanpa kota manapun mencatat peristiwa serupa dalam arsipnya. Ada bangsawan yang saling berperang. Ada raja yang berseteru dengan kardinal. Ada Spanyol yang melawan raja. Belum lagi perang tersembunyi atau terbuka, rahasia atau nyata. Ditambah lagi ada gerombolan perampok, pengemis, kaum Huguenot, serigala, dan bajingan yang tak segan menyerang siapa saja. Warga biasanya sigap mengangkat senjata melawan pencuri, serigala, atau bajingan. Seringkali juga melawan bangsawan atau Huguenot. Kadang melawan raja, tapi tak pernah melawan kardinal apalagi Spanyol. Maka pada Senin pertama April 1625 itu, begitu mendengar keributan dan tak melihat panji merah kuning maupun rencana Duc de Richelieu, warga langsung berduyun-duyun ke penginapan Jolly Miller. Sesampainya di sana, penyebab kegaduhan pun terkuak. Seorang pemuda, mari kita gambarkan sekilas sosoknya. Bayangkan Don Quixote berusia 18 tahun. Don Quixote tanpa baju zirah, tanpa rompi baja, tanpa pelindung paha. Hanya mengenakan doblet wol yang warna birunya telah memudar menjadi semacam gradasi tak bernama antara lis anggur dan biru langit senja. Wajahnya panjang dan kecoklatan. Tulang pipi tinggi, tanda kecerdasan. Otot rahang mengembang besar, ciri khas orang Gascon yang bahkan tanpa topi pun mudah dikenali. Dan sang pemuda ini memang mengenakan topi yang dihiasi semacam bulu. Matanya tajam dan cerdas. Hidungnya melengkung tapi terpahat halus. Badannya terlalu besar untuk remaja, tapi belum cukup tegap untuk pria dewasa. Mata yang berpengalaman mungkin mengiranya anak petani yang sedang bepergian. Kalau bukan karena pedang panjang yang tergantung di sabuk kulit, beradu-aduan dengan betisnya saat berjalan dengan lambung kudanya saat berkuda. Sebab pemuda ini memang berkuda, dan kudanya jadi tontonan utama. Seekor kuda poni dari wilayah Bern, berusia 12 hingga 14 tahun. Bulunya kuning pucat, ekornya nyaris botak, dan kaki-kakinya bengkak angin. Kepalanya tertunduk begitu rendah hingga martingale pun jadi tak perlu dipasang di lehernya. Tapi anehnya, ia tetap mampu menempuh 8 lig sehari. Sayangnya kualitas kuda ini begitu terselubung oleh bulu aneh dan gaya berjalannya yang ganjil, sehingga di masa ketika semua orang sok menjadi ahli kuda, kemunculan si poni di Meung yang baru memasuki kota lewat gerbang Beaugency sekitar 1/4 jam sebelumnya, langsung memicu cibiran yang merembet pula ke sang penunggang. Perasaan tak enak ini sangat dirasakan oleh sang pemuda. D'Artagnan namanya. Sebab ia tak bisa menyangkal betapa konyolnya ia terlihat di atas tunggangan semacam itu. Meski sejatinya ia penunggang kuda yang ulung. Dengan berat hati ia menerima kado poni ini dari ayahnya. Tuan D'Artagnan yang tua. Ia tahu kuda semacam ini harganya paling tidak 20 livres. Tapi kata-kata yang menyertai pemberian itu jauh lebih berharga.
Anakku, kata sang bangsawan tua Gaskon itu dalam logat Bern murni yang bahkan Raja Henry keempat pun tak pernah bisa lepaskan. Kuda ini lahir di rumah ayahmu 13 tahun silam dan belum pernah pergi sejak itu. Maka hendaknya kau sayangi dia. Jangan pernah kau jual. Biarkan ia mati dengan tenang dan terhormat karena usia tua. Jika kau membawanya berperang, rawatlah ia seperti merawat pelayan setia. Di istana, jika kelak kau berkesempatan ke sana, lanjut Tuan D'Artagnan tua, suatu kehormatan yang menjadi hakmu berkat keturunan bangsawanmu yang telah 500 tahun lamanya disandang leluhurmu dengan gagah, jagalah nama baik keluargamu, untukmu sendiri dan untuk mereka yang kau sayangi, sanak saudara dan sahabat. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu, kecuali Tuan Kardinal dan Raja. Sebab hanya dengan keberanian, dengar baik-baik, hanya dengan keberanian seorang bangsawan bisa menanjak di zaman sekarang. Siapa yang ragu barang sedetik saja mungkin kehilangan umpan yang selama detik tepat itu diulurkan takdir padanya. Kau masih muda. Kau harus berani karena dua alasan. Pertama, kau orang Gaskon. Kedua, kau anakku. Jangan takut pada pertengkaran. Carilah petualangan. Aku telah mengajarmu menggunakan pedang. Ototmu sekuat besi. Pergelangan tanganmu sekeras baja. Bertarunglah kapan saja. Bertarunglah justru karena duel dilarang. Sebab itu berarti butuh 2 kali lipat keberanian. Aku tak punya apa-apa untuk kuberi. Hanya 15 koin emas, kuda ini, dan nasihat yang baru kau dengar. Ibunda akan menambahkan resep balsam ajaib dari seorang bohemian yang mampu menyembuhkan semua luka yang tak mengenai jantung. Manfaatkan semuanya, dan hiduplah bahagia serta panjang umur. Satu hal lagi, ambillah teladan, bukan dariku, sebab aku sendiri tak pernah menginjak istana dan hanya ikut perang agama sebagai sukarelawan. Aku bicara tentang Tuan de Treville, tetanggaku dulu, yang semasa kecil menjadi teman bermain Raja Louis XIII yang semoga Tuhan melindunginya. Kadang permainan mereka berubah jadi pertarungan sungguhan. Dan dalam pertarungan itu, sang raja tak selalu menang. Pukulan yang ia terima justru mempererat persahabatan dan penghargaannya pada Tuan de Treville. Kemudian Tuan de Treville bertarung melawan orang lain. 5 kali dalam perjalanan pertamanya ke Paris. 7 kali sejak kematian raja sebelumnya hingga raja muda dewasa. Belum termasuk perang dan pengepungan. Dan sejak itu hingga hari ini mungkin 100 kali. Maka meski ada larangan, peraturan dan dekrit, di sanalah ia kini, Kapten Musketir, pemimpin legiun para kaisar yang sangat dihormati raja dan ditakuti kardinal. Dia yang konon tak pernah takut pada siapapun. Lebih dari itu, Tuan de Treville mendapat 10.000 koin setahun. Ia bangsawan besar. Ia memulai seperti kau memulai. Temuilah ia dengan surat ini. Jadikan ia panutanmu agar kau bisa seperti dirinya. Setelah itu, Tuan D'Artagnan tua mengalungkan pedangnya sendiri ke pinggang sang putra, mencium pipinya dengan lembut dan memberkatinya. Saat keluar dari kamar ayahnya, sang pemuda mendapati ibunya yang telah menunggu dengan resep balsam legendaris yang, seperti bisa ditebak dari nasihat tadi, kelak akan sering ia perlukan. Perpisahan di sisi ibu jauh lebih lama dan haru ketimbang dengan sang ayah. Bukan karena Tuan D'Artagnan tak menyayangi putra semata wayangnya, tapi karena ia laki-laki. Dan baginya menunjukkan perasaan adalah hal yang tak pantas bagi seorang pria. Sedangkan Nyonya D'Artagnan adalah perempuan, dan lebih dari itu seorang ibu. Ia menangis terseduh-seduh, dan mari kita akui demi kehormatan sang pemuda. Meski D'Artagnan muda berusaha keras tetap tegar seperti layaknya calon masketir, naluri kemanusiaannya menang juga. Air matanya mengalir deras.
dan ia hanya berhasil menyembunyikan separuhnya dengan susah payah. Hari itu juga sang pemuda berangkat, membawa 3 pusaka ayahnya, 15 koin emas, si kuda tua, dan surat untuk Tuan de Treville, ditambah nasihat-nasihat tadi sebagai bonus tak ternilai. Dengan bekal semacam itu, D'Artagnan secara moral dan fisik menjadi tiruan sempurna sang pahlawan Cervantes yang tadi dengan pas kita bandingkan dengannya. Don Quixote mengira kincir angin sebagai raksasa dan kawanan domba sebagai pasukan musuh. D'Artagnan menganggap setiap senyum sebagai hinaan dan setiap tatapan sebagai tantangan. Maka sepanjang jalan dari Tarbes ke Meung, tinjunya selalu terkepal atau tangannya tergeletak di gagang pedang. Meski sebenarnya tinju itu tak pernah mendarat di rahang siapapun, dan pedang itu tak pernah keluar dari sarungnya. Bukan karena si poni yang menyedihkan itu tak memicu senyum di wajah orang-orang yang lewat, tapi di sisi poni itu bergemerincing pedang yang cukup panjang. Dan di atas pedang itu menyala sorot mata yang lebih galak daripada angkuh. Maka para pejalan kaki itu menahan tawa mereka. Atau jika tawa menang atas kehati-hatian, mereka hanya berani tertawa sebelah mulut, seperti topeng-topeng kuno. Demikianlah, D'Artagnan tetap anggun dan utuh dalam kepakaannya, hingga ia tiba di kota Meung yang naas ini. Tapi begitu D'Artagnan turun dari kudanya di gerbang penginapan Jolly Miller, tanpa seorang pun, baik pemilik, pelayan, maupun penjaga kandang datang memegangi sang gurdi atau mengambil alih kendali kudanya, ia melihat lewat jendela terbuka di lantai dasar seorang laki-laki gagah berwibawa. Meski raut wajahnya agak keras, sedang berbicara dengan 2 orang yang tampak mendengarkannya penuh hormat. Seperti biasa, D'Artagnan langsung menduga dengan naluri khasnya bahwa merekalah yang sedang membicarakan dirinya. Maka ia pun menguping. Kali ini dugaannya hanya separuh benar. Bukan dirinya yang menjadi bahan pembicaraan melainkan kudanya. Sang lelaki rupanya sedang mendeskripsikan segala keistimewaan si poni Bern kepada pendengarnya. Dan karena kedua pendengar itu tampak sangat menghormati sang pembicara, mereka terbahak-bahak setiap kali ia melontarkan komentar. Nah, kalau setengah senyum saja sudah cukup membuat D'Artagnan naik pitam, bayangkanlah bagaimana geramnya ia mendengar tawa terbahak-bahak itu. Meski begitu, D'Artagnan ingin melihat wajah si lancang yang berani menertawakannya. Dengan tatapan angkuh, ia menatap sang asing dan mendapati lelaki berusia 40 hingga 45 tahun. Bermata hitam tajam, kulit pucat, hidung tajam berlekuk jelas dan kumis hitam yang rapi terbentuk. Ia mengenakan doblet dan celana panjang berwarna violet dengan tali agilet senada, tanpa hiasan lain kecuali belahan-belahan tradisional yang memperlihatkan kemeja di baliknya. Meski pakaian itu baru, lipatannya jelas menunjukkan telah lama tergulung dalam tas perjalanan. D'Artagnan mencatat semua detail ini dalam sekejap. Mungkin karena naluri bawah sadar yang membisikkan bahwa orang asing ini kelak akan sangat berpengaruh dalam hidupnya. Tepat saat D'Artagnan menatap lelaki berdoblet violet itu, sang lelaki justru melontarkan komentar paling sarkastik tentang si poni Bern. 2 pendengarnya tertawa lebih keras dari sebelumnya. Dan sang pembicara sendiri yang biasanya tak pernah tersenyum, kali ini membiarkan senyum pucat mengembang di bibirnya. Tak ada keraguan lagi. D'Artagnan benar-benar dihina. Penuh keyakinan akan penghinaan itu, ia menarik topinya menutupi dahi, berusaha meniru gaya anggun para bangsawan muda yang pernah dilihatnya di Gascony. Dengan satu tangan di gagang pedang dan tangan lain di pinggang, ia melangkah maju. Sayangnya kemarahannya justru membara seiring langkahnya. Dan alih-alih ucapan megah yang telah disiapkannya sebagai pembuka tantangan, yang keluar dari mulutnya hanyalah cercaan kasar yang disertai gerakan murka. "Hei Tuan,
Ya, tuan yang bersembunyi di balik jendela itu. Katakan apa yang kau tertawakan, biar kita tertawa bersama. Sang lelaki perlahan mengangkat matanya dari kuda ke sang penunggang, seolah butuh waktu untuk memastikan apakah teguran aneh itu benar-benar ditujukan padanya. Setelah yakin, alisnya sedikit berkerut. Dengan nada ironis dan sikap angkuh yang tak terlukiskan, ia menjawab, "Aku tidak sedang berbicara denganmu, Tuan. Tapi aku sedang berbicara denganmu," seru D'Artagnan, makin murka oleh campuran sikap tak sopan dan kesopanan, penghinaan dan kesantunan yang ditunjukkan lawannya. Sang asing menatapnya sekilas dengan senyum tipis, lalu mundur dari jendela. Dengan langkah tenang, ia keluar dari penginapan dan berdiri di depan kuda. Hanya 2 langkah dari D'Artagnan. Sikap tenang dan ekspresi ironisnya justru membuat 2 pendengarnya yang masih di jendela tertawa semakin keras. D'Artagnan melihatnya mendekat, langsung mencabut pedangnya beberapa jengkal dari sarungnya. Kuda ini, atau lebih tepatnya dulu di masa mudanya, jelas berwarna buttercup. Lanjut sang asing seolah tak menghiraukan kemarahan D'Artagnan yang kini berdiri menghalangi antara dirinya dan para pendengar di jendela. Warna yang sangat dikenal dalam dunia botani tapi sangat langka di dunia perkudaan. Ada orang yang berani menertawakan kudanya, tapi tak berani menertawakan sang majikan, seru pemuda yang ingin meneladani keganasan di Treville itu. "Aku jarang tertawa, Tuan," jawab sang asing tetap tenang. "Seperti bisa kau lihat dari raut wajahku, tapi aku tetap berhak tertawa kapan saja aku mau." "Dan aku," seru D'Artagnan, "tak akan membiarkan siapapun tertawa bila itu tak kusukai." "Tentu saja, Tuan." Sang asing makin tenang. "Itu sangat wajar." Lalu ia berbalik badan hendak kembali masuk ke penginapan lewat pintu depan, tempat D'Artagnan tadi melihat seekor kuda terpasang pelana. Tapi D'Artagnan bukan tipe yang membiarkan orang lolos begitu saja setelah berani menghinanya. Ia mencabut pedangnya sepenuhnya dan mengejar sambil berteriak, "Berbaliklah, badut! Jangan sampai kusabet dari belakang." "Sabet aku?" kata sang asing sambil berbalik, menatap pemuda itu dengan campuran heran dan jijik. "Astaga, kau pasti gila." Lalu berbisik pelan seolah pada diri sendiri. "Sayang sekali, padahal ini justru yang sedang dicari Baginda, pemuda pemberani untuk direkrut jadi masketir." Belum selesai ucapannya, D'Artagnan sudah menerjang dengan tusukan dahsyat. Andaikan sang orang asing tak sigap melompat mundur, mungkin itulah lelucon terakhirnya. Kini menyadari urusannya telah melampaui sekedar olok-olok, sang asing pun mencabut pedangnya, memberi hormat pada lawannya dan bersiap bertarung dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat yang sama, kedua pendengarnya tadi, ditemani sang pemilik penginapan, menyerbu D'Artagnan dengan tongkat, sekop, dan penjepit api. Serangan mendadak ini membuat D'Artagnan terpaksa berbalik menghadapi hujan pukulan. Sang lawan pun dengan tenang membalikkan kembali pedangnya, beralih dari calon aktor menjadi penonton. Peran yang diembannya dengan dingin, seperti biasa, sambil bergumam, "Sialan orang-orang Gascon ini. Naikkan dia ke kudanya yang oranye itu dan usir dia. Bahkan setelah kubunuh kau, pengecut," teriak D'Artagnan, berusaha tampak gagah meski tak mundur selangkah pun dari 3 penyerangnya yang terus menghujani dengan pukulan. "Gasconet lagi," gumam sang lelaki. "Demi kehormatanku, orang-orang Gascon memang tak bisa diperbaiki. Lanjutkan tariannya, kalau dia memang menginginkannya. Nanti kalau lelah mungkin dia akan bilang sudah cukup." Tapi sang asing tak mengenal betapa keras kepalanya D'Artagnan. Pemuda ini bukan tipe yang akan meminta ampun. Pertarungan berlangsung beberapa detik lagi, hingga akhirnya pedang D'Artagnan terlepas.
patah jadi dua oleh pukulan tongkat. Sebuah pukulan keras di dahinya sesaat kemudian menjatuhkannya ke tanah, berlumuran darah dan nyaris pingsan. Saat itulah orang-orang berdatangan dari segala penjuru. Sang pemilik penginapan khawatir akan akibatnya, bersama pelayannya menggotong si terluka ke dapur untuk diberi pertolongan seadanya. Sementara itu, sang lelaki asing kembali ke jendelanya, memandang kerumunan dengan kesal karena mereka tak kunjung bubar. "Bagaimana nasib si gila itu?" tanyanya berbalik saat suara pintu menandakan kedatangan sang pemilik penginapan yang datang menanyakan keadaannya. "Yang mulia tidak terluka?" tanya sang pemilik. "Ah, tentu saja tidak. Tapi aku ingin tahu, apa kabar si pemuda tadi?" "Dia sudah lebih baik. Tadi sempat pingsan." "Benarkah?" Tapi sebelum pingsan, ia mengumpulkan seluruh tenaganya untuk menantang dan mengutuk Tuan, meski dalam keadaan sekarat. "Ya ampun, orang ini pasti jelmaan iblis," seru sang asing. "Bukan yang mulia," jawab sang pemilik dengan senyum sinis. "Dia bukan iblis. Saat pingsan tadi kami geledah tasnya. Hanya ada kemeja bersih dan 11 koin. Tapi meski begitu, sebelum pingsan ia sempat berkata bahwa kalau ini terjadi di Paris, Tuan pasti akan menyesal di lain waktu." "Kalau begitu," kata sang asing dengan dingin, "dia pasti pangeran yang menyamar." "Aku ceritakan ini agar Tuan waspada," lanjut sang pemilik. "Dia menyebut nama seseorang dalam amarahnya?" "Ya, ia menepuk sakunya dan berkata, 'Kita lihat saja nanti apa kata Monsieur de Treville tentang penghinaan pada protegenya ini.'" "Monsieur de Treville?" Sang asing langsung waspada. "Dia menepuk sakunya sambil menyebut nama Treville? Nah, Tuan pemilik, saat si pemuda tak sadarkan diri tadi, tentu saja kau tak melewatkan kesempatan memeriksa isi sakunya. Apa yang kau temukan?" "Sepucuk surat untuk Monsieur de Treville, Kapten Masketir." "Benarkah?" "Persis seperti yang saya sampaikan pada Yang Mulia." Sang pemilik yang tak begitu peka membaca ekspresi wajah, tak menyadari perubahan raut sang asing. Lelaki itu bangkit dari sandarannya di jendela. Alisnya berkerut seperti orang yang gelisah. "Sialan," gumamnya pelan. "Apa Treville sengaja melepas si gaskon ini padaku? Memang masih muda, tapi tusukan pedang tetap tusukan pedang, berapapun usia si penikam. Dan pemuda lebih tak dicurigai daripada orang dewasa." Ia termenung sejenak. Kadang halangan kecil saja cukup menggagalkan rencana besar. "Pemilik," katanya, "bisakah kau mengusir si pemuda gila itu untukku? Aku tak tega membunuhnya, tapi," tambahnya dengan nada mengancam dingin, "dia menggangguku. Di mana dia sekarang?" "Di kamar istriku, di lantai atas, sedang dirawat lukanya." "Barang-barangnya ada bersamanya? Apa dia sudah melepas dobletnya?" "Sebaliknya, semuanya masih di dapur. Tapi kalau dia mengganggu Tuan, si pemuda bodoh ini..." "Tentu saja mengganggu. Dia bikin ribut di penginapanmu. Hal yang tak bisa ditolerir tamu terhormat. Cepat bayarkan tagihanku dan beritahu pelayanku." "Apa? Tuan mau pergi begitu cepat? Bukankah tadi sudah kusuruh pelanakan kudaku? Apa belum dilaksanakan?" "Sudah, Yang Mulia. Kuda Tuan sudah siap di gerbang depan." "Bagus, lakukan seperti yang kuperintahkan." Aneh, pikir sang pemilik dalam hati. Apa dia takut pada pemuda ini? Tapi tatapan tajam sang asing langsung membuatnya membungkuk hormat dan bergegas pergi. "Tak perlu Milady melihat si pemuda ini," lanjut sang asing berbicara pada diri sendiri. "Dia sebentar lagi lewat, sudah terlambat. Lebih baik aku naik kuda dan menyambutnya. Tapi aku penasaran juga isi surat untuk Neville itu.
Sambil bergumam, ia melangkah ke arah dapur. Sebagai catatan, istilah milady sebenarnya hanya lazim digunakan diikuti nama keluarga. Tapi kami temukan demikian dalam naskah asli, maka kami pertahankan. Sementara itu sang pemilik yakin bahwa kepergian sang asing disebabkan oleh kehadiran si pemuda, naik ke kamar istrinya dan mendapati D'Artagnan baru tersadar. Dengan dalih bahwa polisi akan menghukum berat karena berani menantang bangsawan besar, sebab di matanya sang asing pastilah bangsawan tinggi, ia mendesak D'Artagnan, meski masih lemah, agar segera pergi. D'Artagnan yang masih setengah linglung, tanpa doblet, kepalanya terbalut kain, terpaksa bangkit dan turun dari tangga. Tapi begitu sampai di dapur, yang pertama dilihatnya adalah sang lawan sedang berbicara tenang di samping kereta besar yang ditarik 2 kuda Norman. Lawan bicaranya, yang kepalanya muncul dari jendela kereta adalah wanita muda berusia 20 hingga 22 tahun. D'Artagnan yang pandai membaca ekspresi wajah dalam sekejap, langsung menyadari kecantikan wanita itu. Dan kecantikannya sangat berbeda dari wanita-wanita selatan yang biasa dilihatnya. Ia pucat dan pirang, rambut keritingnya terjurai di bahu, bermata biru besar yang sendu, bibir kemerahan, dan tangan putih bagai pualam. Ia berbicara penuh semangat dengan sang asing. "Jadi yang mulia memerintahkanku," kata sang wanita, "segera kembali ke Inggris dan memberitahunya begitu sang Duke meninggalkan London." "Bagaimana dengan instruksi lainnya?" "Ada dalam kotak ini. Jangan dibuka sampai kau berada di seberang selat." "Baik, lalu Tuan, apa yang akan Tuan lakukan?" Aku kembali ke Paris." "Apa? Tanpa menghukum si pemuda lancang tadi?" tanya sang wanita cantik. Sang asing hendak menjawab, tapi saat membuka mulut, D'Artagnan yang telah mendengar semuanya langsung melesat keluar dari ambang pintu. "Si pemuda lancang itu yang menghukum orang lain," serunya. "Dan kali ini orang yang pantas dihukum tak akan lolos seperti tadi." "Tak akan lolos?" Sang asing mengerutkan dahi. "Tentu, di depan wanita kau pasti tak berani kabur, kan?" "Ingat," kata Milady melihat sang asing meletakkan tangan di pedangnya. "Sedetik saja penundaan bisa menghancurkan semuanya." "Kau benar," seru sang lelaki. "Pergilah, aku juga segera berangkat." Dengan membungkuk kepada sang wanita, ia melompat ke pelana sementara kusirnya mencambuk kuda-kudanya. Keduanya berpisah dengan kuda dan kereta melaju kencang ke arah berlawanan. "Bayar dia, bodoh," seru sang asing pada pelayannya tanpa memperlambat larinya. Si pelayan melemparkan 2 atau 3 keping perak di depan kaki sang pemilik lalu mengejar majikannya. "Pengecut hina, bangsawan palsu!" teriak D'Artagnan sambil mengejar si pelayan. Tapi lukanya membuatnya terlalu lemah untuk berlari. Baru 10 langkah, telinganya berdenging, kepalanya pening. Awan darah mengaburkan pandangannya. Ia jatuh di tengah jalan sambil tetap berteriak, "Pengecut! Pengecut! Pengecut!" "Dia memang pengecut," gerutu sang pemilik mendekati D'Artagnan, berusaha merayu si pemuda seperti bangau dalam dongeng yang merayu siput yang kemarin dihinanya. "Ya, pengecut hina," gumam D'Artagnan. "Tapi dia sangat cantik." "Siapa?" "Milady," bisik D'Artagnan lalu pingsan untuk kedua kalinya. "Ah, sudahlah," kata sang pemilik. "Aku kehilangan 2 tamu, tapi yang satu ini tetap di sini. Pasti tinggal beberapa hari. 11 koin bisa kudapat." Perlu diingat, 11 koin itulah tepatnya jumlah yang tersisa di dompet D'Artagnan. Sang pemilik mengira D'Artagnan akan tinggal 11 hari dengan bayaran sekeping per hari.
Tapi ia salah hitung. Esok pagi pukul 5, D'Artagnan sudah bangun, turun ke dapur tanpa bantuan. Ia meminta selain bahan lain yang tak tercatat, minyak, anggur, dan rosemary. Dengan resep ibunya di tangan, ia meracik balsam ajaib, mengoleskannya pada luka-lukanya, mengganti perban sendiri dan menolak bantuan dokter. Malam harinya ia sudah bisa berjalan dan keesokan harinya hampir sembuh total. Tapi saat tiba waktunya membayar rosemary, minyak, dan anggur, satu-satunya biaya yang ditanggung sang pemilik karena D'Artagnan berpuasa ketat, sementara si kuda kuning, menurut keterangan penjaga kandang, makan 3 kali lipat dari porsi wajarnya. D'Artagnan hanya menemukan dompet beludru tuanya berisi 11 koin. Adapun surat untuk Monsieur de Treville telah lenyap. Pemuda itu mencari surat itu dengan sabar, mengosongkan semua kantong berulang kali, menggeledah tasnya bolak-balik, membuka tutup dompetnya, tapi setelah yakin surat itu benar-benar hilang, untuk ketiga kalinya ia meledak murka hingga nyaris membuatnya harus menghabiskan lagi minyak, anggur, dan rosemary. Sebab begitu melihat pemuda panas ini mengamuk dan mengancam akan menghancurkan seluruh penginapan jika suratnya tak ditemukan, sang pemilik mengangkat spit panggang, istrinya mengangkat gagang sapu, dan para pelayan mengangkat tongkat yang kemarin dipakai. "Surat rekomendasiku!" teriak D'Artagnan. "Surat rekomendasiku, atau demi darah suci, kujadikan kalian semua sate ortolan." Sayangnya ada satu halangan besar yang menggagalkan ancamannya. Pedangnya telah patah 2 dalam pertarungan pertama, dan ia sama sekali lupa. Maka ketika hendak mencabut pedang dengan gagah, yang keluar dari sarungnya hanyalah potongan sepanjang 8 hingga 10 inci yang sengaja ditaruh sang pemilik di sana. Adapun sisa bilahnya telah disulap sang pemilik menjadi tusuk sate. Tipuan ini mungkin tak akan menghentikan si pemuda berapi-api, andaikan sang pemilik tak sadar bahwa tuntutan tamunya sebenarnya sangat adil. "Tapi di mana surat itu sebenarnya?" tanyanya sambil menurunkan speednya. "Ya, di mana surat itu?" seru D'Artagnan. "Dengar baik-baik, surat itu untuk Monsieur de Treville, harus ditemukan. Kalau tidak, dia sendiri yang akan mencarinya." Ancaman ini membuat sang pemilik makin ciut. Setelah raja dan kardinal, nama Monsieur de Treville adalah yang paling sering disebut, baik oleh militer maupun warga sipil. Memang ada juga Father Joseph, tapi namanya selalu disebut berbisik karena teror yang ditimbulkan oleh sang eminensi kelabu, julukan akrab sang kardinal. Melempar speednya, menyuruh istri dan pelayannya melakukan hal serupa, sang pemilik memberi contoh dengan memulai pencarian serius atas surat yang hilang. "Apakah surat itu berisi sesuatu yang berharga?" tanyanya setelah beberapa menit pencarian sia-sia. "Demi Tuhan, tentu saja," seru si Gascon yang mengandalkan surat itu untuk membukakan jalannya di istana. "Surat itu berisi masa depanku." "Wesel dari Spanyol?" tanya sang pemilik gelisah. "Wesel dari kas pribadi Baginda Raja," jawab D'Artagnan yang mengandalkan rekomendasi ini untuk masuk dinas kerajaan. Merasa bisa menjawab demikian tanpa berbohong. "Ya ampun," seru sang pemilik putus asa. "Tapi tak apa-apa," lanjut D'Artagnan dengan percaya diri alami. "Uang bukan masalah, surat itu segalanya. Lebih baik aku kehilangan 1000 pistole daripada kehilangan surat itu." Sebenarnya ia bisa bilang 20.000, tapi keremajaan yang wajar menahannya. Tiba-tiba secercah cahaya menyala di benak sang pemilik yang sedang putus asa. "Surat itu tidak hilang," serunya. "Apa?" seru D'Artagnan. "Tidak, dicuri darimu." "Dicuri? Oleh siapa?" "Oleh lelaki yang datang kemarin itu. Dia turun ke dapur, tempat dobletmu disimpan. Dia sendirian di sana cukup lama. Aku yakin dialah pencurinya."
Menurutmu? Jawab D'Artagnan kurang yakin. Sebab ia tahu betul betapa personalnya nilai surat itu. Dan tak melihat apapun di dalamnya yang bisa menggoda nafsu seseorang. Faktanya, tak satu pun pelayan atau tamu yang hadir bisa mengambil untung dari selembar kertas itu. Jadi kau curiga pada si lancang itu? Tanyanya lagi. Aku yakin, tegas sang pemilik. Saat ku beritahu bahwa yang mulia adalah protege Monsieur de Treville dan bahkan membawa surat untuk sang ilustris itu, dia langsung gelisah. Dia tanya di mana surat itu, lalu langsung turun ke dapur tempat dobletmu disimpan. Kalau begitu dia malingnya, jawab D'Artagnan. Aku akan mengadu pada Monsieur de Treville dan Monsieur de Treville akan mengadu pada raja. Lalu dengan anggun ia mengeluarkan 2 koin dari dompetnya dan memberikannya pada sang pemilik yang mengantarnya ke gerbang dengan topi di tangan. D'Artagnan naik ke punggung kudanya yang kuning yang membawanya tanpa halangan hingga gerbang Saint Antoine di Paris. Di sana sang pemilik menjualnya seharga 3 koin. Harga yang sangat bagus mengingat kuda itu telah dipacu keras di tahap akhir perjalanan. Sang pembeli bahkan terang-terangan bilang bahwa ia hanya mau membayar semahal itu karena keunikan warna kudanya. Maka D'Artagnan memasuki Paris dengan berjalan kaki. Paket kecil terselip di ketiaknya. Ia berkeliling hingga menemukan kamar sewaan yang sesuai dengan isi kantongnya yang tipis. Sebuah loteng di Rue de Fossoyeurs dekat Luxembourg. Begitu uang muka dibayar, D'Artagnan langsung menempati kamarnya. Sisa hari itu dihabiskan untuk menjahit sulaman hiasan pada doblet dan celananya. Sulaman yang dilepas ibunya diam-diam dari doblet hampir baru milik mendiang ayahnya. Esoknya dia pergi ke Quai de Ferraille untuk memasang bilah baru pada pedangnya. Lalu kembali ke arah Louvre, bertanya pada musketir pertama yang ditemuinya tentang lokasi Hotel Monsieur de Treville, yang ternyata di Rue de Vieux-Colombier. Persis di dekat kamar sewaannya, pertanda baik untuk perjalanannya. Puas dengan cara ia menangani urusan di Meung, tanpa penyesalan akan masa lalu, percaya diri pada masa kini dan penuh harap pada masa depan, ia pun tidur nyenyak malam itu. Tidurnya orang berani. Tidur yang polos itu membawanya hingga pukul 9 pagi. Saat bangun, ia bersiap menuju kediaman Monsieur de Treville, tokoh ketiga terpenting di kerajaan menurut penilaian sang ayah.